Yuli begini, ada pernah bilang aku dengar bilang sama siapa sama kota TikTok ya mau ada muntah. cerita-cerita terus dia bilang begini, ya Novita nggak apa-apa Novita kamu dibilangin maminya Elsie, Hmm, naik Pak, udah gua jambak. Mana nih Pak Bom Bom nih? maminya Naik Pak, naik. Elsie. Yang aku Biar saya bilang jelasin begini Bu Pak kenapa Heni. saya live. Pak, saya live dadakan. Aduh, aduh Pak Siantar, pahit, 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 tutup Pak, aduh pahit, mau muntah. Elsie. Aduh, 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 aduh. Ah, itu kan, ini asli kaget gue. Ini asli kaget gue. Aduh, lumayan. Ini asli kaget gue. Aduh, 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 Aku ya aduh, baru aduh, aduh, bangun aduh. tidur Bu ini. Aduh. Itu mulut atau pepek? Apa? Begini Bu Heni, si ini nih si Lansia Bulcia ini kan semalam Nah, kan dia kata-ngatain Agatha, kau Agatha bercerai bercerai lo, kau iya. itu duluan cerai, kau karena suamimu si Darwin Sinaga otongnya kecil, kau ceraikan si Darwin Sinaga, kau kan ikut bule Jerman. Iya, Jadi kan gak usah katanya ngomongin doang, kau nih munafik kau. Agatha Cing, anaknya cing. 3, soalnya Agatha kan kan nikahnya sama orang itu ya, sama orang Islam ya. Dia kan mualaf ya, mungkin ya. Terus dia Ah, diambil. Itu masih jual ayat. masa lalu orang juga sudah lalui, sudah berdamai. Dia Iya. bilang nanti kalau kita bilang rela bercerai, loh kita kan semua punya masa lalu loh. Kau bahas-bahas masa lalu orang itu apa? Manusia munafik, ular beludak. Ya. Aduh, kau kalau ada di Itu depanku udah. katanya kan anaknya diambil yang sebelah yang laki ya. Itu Biasanya kan tuh. gitu kalau beda ini, diambil yang laki. Oh, Bukan, bukan kalau pengadilan, cerai pengadilan tuh tetap ada anak yang ikut suami, ada anak yang ikut istri. Itu pasti. Gak bisa tapi kalau semuanya ikut anak yang suami di atau bawah ikut istri. umur, setahu aku harusnya ikut Harus ikut istri. istri betul. Tapi kejadiannya nggak gitu. Dia lari ninggalin mereka, Bu. Dia Oh, lari ninggalin mereka demi otong Jerman. Makanya semua anaknya itu bersama bapaknya karena mereka memang ditinggalin. dia Kau bilang dulu kemarin kalau mau samakan dengan saya, si Agatha bilang, "Ah, saya kan anaknya sudah besar-besar. Mereka sudah katanya nikah, sudah ini sendiri, sudah Sudah dia mandiri. mandiri, iya. Hmm. Tuh, kalau Agatha masih kecil-kecil, terus ada yang tanya Agathanya nggak ngaku kalau punya anak. begini, Bu Heni. Jadi si perempuan lansia Bulca ini gitu ya, yang katanya mulutnya dipakai Tuhan, emang Tuhan nyuruh kau maki-maki botol-botol. Lah, Nah Ah, dia ya begitu itu. dipakai ini Tuhan, Ah, itu. sing sing Iya, Bra. maki-maki. Pede gila banget gila. dia bilang gitu, pede banget. Loh, Jadi dia ini Tuhan Shalom, model shalom. begitu, Shalom, astaga. Bos. Lady Bos. Salam, saudaraku. Pakai Tuhan maki-maki orang. Ya Hmm. jatuh-jatuhin orang, bully orang, semua itu pakai Tuhan. Kalau pakai Tuhan bukan begitu. Ada yang membuli, dia meluruskan, mengademkan. Itu dipakai Tuhan. Iya, betul. Tidak ngata-ngatain. Iya, jangan Waktu ngata-ngatain, kalian jangan tunjuk si tambah-tambah Edis. tambah siram-siram minyak, bakar-bakar ya, aduh. Waktu kalian tunjuk si Edis. Air mata saya yang keluar. Jadi, Iya. oh, Lah kayak air mata seperti saya yang keluar. ya seperti ini. Anjing. Si Agatha yang itu dia yang ngamuk-ngamuk terlalu berlebihan. Betul. Ya, walaupun berarti Berlebihan betul. mereka. Bu ini bentar. Bu kata-kata ini bentar. Ini betul si Rene itu nggak pernah bercerai sama suaminya, tidak ada akta cerai. Oh, jadi memang bersina kau perempuan persina kau memang kau dalam Alkitab dikatakan pesundal, kau pesundal dalam Alkitab tuh. Gak ada akta cerai. Akta nikahnya juga nggak ada. Jangan-jangan kumpul kebo lalu menghasilkan 3 anak. Gak ada akta nikah sudah di atas bukan akta pernikahan. Ya Oh, ampun. bentar, Bu Ines, bentar, Bu Eni, bentar. Oh, Oh, belum menikah juga. Well. Reda, astaga. aduh, ya ampun kau. Kau ngata-ngatain orang pada kau kumpul kebo sampai punya anak 3. Double what? Berarti 3 orang anak itu anak haram dong ya?
Oh, nggak ada akta nikahnya di sini. Coba bilangnya tunjukin akta nikah coba sama si Darwin Sinaga. Oh pantas main ninggalin aja. Well. Ih ngeri banget cuy. Ih, jijik. Makanya Ih. makanya pernah MPB kan ada tunjukin kan tulis katanya bilang kembali lagi aja saya masih menerima kamu kok. Oh, ternyata benar. Kan pernah aku ingat itu. kebo. Iya. Berarti jadi- anaknya anak haram dong. Jadi begini Bu Ines. Dia si Yuli ini kan ngata-ngatain orang penjilat, Yuli kan ratu jilat. Nah, Reda Marbun ini ngata-ngatain orang pesundal, dia ratu pesundal. Wih, benernya. Well, Nah, itu baru well, Pak. well. Well. Welcome. Oh, begitu. Wala. Ya, gak punya malu ini semua ya, gimana punya malu? Kumpul kebo punya anak 3, terus karena otong suaminya kecil, kena otong bule Jerman yang lebih gede, ikut otong bule Jerman ninggalin itu anak Tapi- hasil kumpul kebo. Tapi yang Well, Jerman sudah tua loh. well. Sekarang yang Jerman sudah tua bagaimana? Ya nggak tahu, masih sebenarnya nggak tuh. Itu juga kabarnya mereka itu dalam masa idah perceraian sudah pisah. Well. Oh, iya, Bu Ines. Jadi pisah. Sudah pisah. Kalau di Jerman sana kan setahun masanya, mana tahu mereka bisa balik lagi. Tapi kalau dilihat dari rayuan maut si Reda ya, supaya menutup malu dan dia tidak di DPR Teshen ya. Dia kayaknya lagi merayu-rayu jilat-jilat Iya. suaminya lagi deh. Coba pas Makanya- dibesarkan dulu Bu Kan Ines. masa baru nikah baru aja langsung bisa terus pisah itu gimana ya itu? Kan baru Nggak kan dia mungkin. menikah kan. Astaga. Weleh. Coba bentar Bang. Lo Sidi, tulisannya bentar. kenapa begini? Lo kok burem? Jauh. Oh itu yang data yang awal ku kasih ke MP nih, data swab penipuannya si Reda di mobil. Iya. Emang penipu dia dari awal ke emang. ente. Well. Ternyata 3 anaknya yang punya yang lulus cum laude dengan IP 4 koma, ya. Salah satu anakku dong. Cum laude dengan IP 4 koma. Tuh, ya. IP 4 koma, di mana sih orang ya IP-nya 4 koma sekian, ya, di mana? Di mana? Coba. Kemana? Oh dia nipu saudaranya sendiri. Sesama Marbun untuk dan atas nama klien kami Bapak Sehat Marbun. Ya Sehat Marbun kalau ketemu sama Reda Marbun pasti nggak sehat lagi Marbun itu. Sehat Marbun ini nggak sehat lagi. Ada typing tukang ngutang. Sing tukang ngutang iki sopo? Itu si Reda tuh. Yang jelas. Si Reda. Siapa sih Bu Glory ini apa? Herder atau bukan Bu? Oh, anti herder banget. Itu barusan di atas naik. Oh. Barusan tapi dia belum berani narasi terang-terangan. Nah, Gas belum aja, berani. nggak usah takut sama para itu. Iya, mantan herder yang sempat menasehati saya. Yang membuat bro saya muarah. Bro saya muarah. Berarti surat ini betul Bu Ines karena Reda kan tinggal di Bandung kan? Mozart, kau perjelas dulu surat ini biar semua pada tahu ini. Kau perjelas ulang dulu. Ini surat apa ini kurang bisa dibaca. Benar-benar saya baca, mata saya tajam, makanya bisa lihat tulisannya si Reda dan kawan-kawan. Kalau Dengan dia hormat, terbisa. dengan hormat untuk dan atas nama klien kami Bapak Sehat Marbun selaku penggugat pada perkara nomor 23 garing PDT.G garing 2008 garing PN.BB dalam hal ini kami selaku kuasanya surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 25 Februari 2008 akan
Coba di ini Bu, gak usah diperbesar gini, sedikit diperkecil aja, aku bisa baca kok. Dikasih ini aja. Aku nggak ngerti, kalian moderator, aku nggak ngerti. Stupid, edit dulu kameranya ini, layarku stupid. Ini Aku nggak bisa dari tadi. Bang Stupid, bantu dulu Bang Stupid. Kasih ini, kita lihat penipuannya si perempuan. Nah, waduh, kalau ini makin kecil lagi. Malah kecil. Enggak, juga, iya Padang. tambah kecil. Ini mata mak-mak ini dia. tertanggal 25 Februari 2008 dan apa nih terlalu kecil lah. Itu 2008. Banget itu. Gak bisa zoom lagi mataku, udah gak bisa di zoom mataku. Matanya nggak bisa di zoom. Matanya enggak. Nih. Masih belum. Sudah ini bisa. Oh, bisa. Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 25 Februari 2008 akan mengajukan bukti-bukti tertulis dari penggugat adalah sebagai berikut. Satu bukti. Ini dari tadi. Bukti surat perjanjian yang membuktikan bahwa telah terjadi jual beli mobil dengan nomor polisi D1917SB antara pihak pertama dengan pihak kedua. P2. Bukti kwitansi pengembalian uang dari tergugat dalam kurung Ibu Reda Marbun Lansia Bulca Poliandri yang ditandatangani sebesar Rp10.650.000. P3. Bukti surat perjanjian dari pihak Perkara pertama mobil, aku pernah dengar siapa yang bilang. tergugat yang menyatakan akan mengembalikan uang muka pembelian Dari uang. nomor sebesar jadi si Reda nih menipu Iya. mobil 10 juta. Iya. Totalnya 23 juta di bawah tuh masih ada tuh. Jadi ini Besar 23 juta. Pihak ini ceritanya kawan-kawan. Si Reda kan mau bikin apotek buat anaknya yang cewek, ya kan? Terus dia punya mobilnya tuh itulah sebagai jaminannya. Tapi itu barang nggak dikasih, dijual dia. Tak kemana itu mobil jadi duit dia, ditipu Dia terima duit tapi mobil nggak dikasih. Ya, si Sehat Marbun ini ketipu sama si Reda. Ini kronologinya biar kalian tahu ya. Ya, biar kalian tahu nih. Makanya dia kabur. Dia kabur. Jadi aku ulangi, si Reda itu butuh duit buat bikin apotek untuk anak gadisnya yang dari sekolah farmasi. Nah, terus dia Yang katanya lulus cum laude yang nilainya yang IP-nya 4, sekian itu. sekian itu. Nah, terus si Reda minjam uang, tapi jaminannya itu mobil, istilahnya itu digadai mobilnya. Akan tetapi duit sudah masuk, mobil tidak diserahkan sama surat-surat. Nah, mobil itu baru tidak diserahkan, mobil dan surat-suratnya itu entah dia jual kemana, mungkin lagi entah dia tipu lagi orang lain, kita nggak tahu. Pertamanya dia udah nipu perkara mobil, kedua kali, ketiga kali kan bisa aja dia misalkan datang ke marga Silalai, ke marga Sinaga, ke marga Purba, bisa aja kan dia nipu lagi di sana buat modal dia berangkat ke Jerman. Oh iya. Ya kan? Itu ceritanya ini biar kalian paham ya. Ini aku dapat ini dari sumber yang terpercaya, tapi nggak bisa ku spill namanya. Orangnya ada di Komal ini sekarang, ada di bawah. Jangan kau ketik di bawah, diam-diam kau di situ. Dioni. Nanti namamu. Nah, ada orangnya di bawah. Nah, beliau selalu kasih info sama aku. Tapi pengembangannya itu beliau yang kasih data ini sama aku, tapi pengembangannya itu aku yang cari tahu sendiri. Aku cari info di luar seperti apa sebetulnya kronologinya, sehingga dia itu bisa pergi ke Jerman. Itu mobil sama Pak Sehat ini nggak dikasih, duit udah masuk, mobil nggak dikasih. Nah, nggak tahu lagi mobil itu digadai lagi atau dijual ke yang lain,
ya kan kita nggak tahu. Itu aku belum dapat info terbarunya. Nah yang jelas dari satu ini aja udah kelihatan si Reda ini menipu orang gitu loh, paham ya? Ini si Bolis ini penipu ini orang ini, ya dia tipu-tipu Itu orang. bilang, oh begitu. Itu bukan nggak diproses. 0312 itu bukan nggak diproses, itu draft, dan itu kan itu sudah ada nomor tuh, nomor laporan, itu draft yang nantinya bakal ditanda tangan. Nah setelah draft ini jadi semua ditanda tangan sama pihak-pihak yang berkewajiban, itu tidak bisa lagi yang namanya itu di update, tidak bisa dipoto karena itu sudah konfidensial namanya. Ya itu udah konfidensial, jadi tidak bisa lagi di foto yang ada cap stempel sama tanda tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu ini draft, tapi draft ini udah masuk waktu itu loh ya. Jadi si Reda ini memang biadab ini, dia tipu orang ya, paham kalian semua teman-teman yang di atas sama yang di bawah. Nah, Pak Siantar, gitu. Pak Siantar, Ya. aku Ya, langsung Bang. tiba-tiba dapat ilham. Jadi aku mau bikin lagunya liriknya begini, Bu Winef. Tenang Bu Winef, dengar lagunya begini. Tiap malam Mama Reda sange pengen cepat rasakan otong si bule, demi kejar si otong bule terpaksa Mama Reda nipu mobil. Anjay. Agensi tipuan emang itu. Iya, itu lagunya. Ngatain orang lagi. Ini si penipu ngatain orang, dasar KW panu. Bukan kena sama TikTok, nunjukin data nggak boleh lama-lama, nunjukin data itu langsung kena. Nah itu repotnya kalau di TikTok, nunjukin data nggak boleh lama-lama. Kalau nunjukin Reda boleh lama-lama. Ini apa lagi nih? Pulang Kalau dari foto nggak apa-apa. buka live. Aku mau nanya si Wira nih nanti. Wira katanya kamu mabuk terus kamu kelanjang badan mau cabulin si Yuli ya? Nanti aku mau tanya si Wira dulu nih. Oh Kalau nggak ternyata cukup jangan berdonasi buat dipaksain, beli Dak. HP baru. Tapi kalau yang tadi itu boleh tuh jadi si tidak yang ditunjukin si Mozart yang nunjukin tadi ya. Ternyata tidak menikah. Itu Ternyata pisah begitu saja. Lah, kalau dia tidak menikah punya anak dari hasil di luar nikah, berarti anaknya anak apa? Oh, stupid charter ini boleh nih, Dak. Ah, ini boleh nih, Dak. Nah. anak haram. Haram. Nah, tapi gitu-gitu anak haram itu cum laude dengan nilai 4, loh, dengan IP 4, cum laude-nya, ya kan? Gitu. Kemarin kita nggak kuliah, jadi ada IP 4, 4 dosa. 4, dosa. 4 nipu. 4, sange. Astaga. Dasar Dari mana problematik. mereka ini dapat tahu ya? Ada IP 4, beberapa orang ya, dengar ya, beberapa orang ngasih tahu ke saya kalau si Mozart tidak perlu lagi dilapor. Mozart nggak dilapor. Mozart, kok Mozart sih? Kok Mozart salah? PG tidak lagi dilapor. Kita tidak melaporkan PG. Waduh, enak banget segitu ini. Enak banget. Siapa yang Padahal lapor dia loh yang PG? paling sadis. Padahal mulutnya loh yang paling sadis Dia gituin kan ya. bilang itu yang apa yang PG yang mau jadi apologet bukan apologet semua katanya gitu, cuma melawannya si bom biadab, si Emo Kondo, si siapa pokoknya terpilih dulu, sama si dubur katanya gitu dia bilang. Sama pokoknya itu yang PG mau lawan katanya. Itu dia PG menjadi apologet bukan apologet. Nunjukin wajah. Itu kan narasi si PG kan? Bukan si Tetapi si Reda yang orang-orang bilang. si Reda ya. Tetapi orang-orang ya
yang sudah di roasting sama mereka ini ada beberapa orang ya. PG tidak dilaporkan, tetapi sudah pakai hukum rimba. Tahu nggak hukum rimba? Oh, kenapa kok begitu? Yang bilang siapa sih Ketua HER? Nggak usah kita kasih tahu, nggak usah kita kasih tahu. Tapi itulah informasi yang saya dapat ya. Itulah informasi. Makanya saya bilang baik hati-hati kau PG. Nah, grup herder tinggal menunggu kabar tentang si PG. Sebab PG sudah tidak Soalnya sudah mulutnya tidak. dia kok, kenapa dia kapan hari mulutnya besar banget, sekarang kok kayak dilem mulutnya? Iya, sekarang si Kimawat ya, si Kimawat. Oh iya. Dia disuruh sama Ketua Jaing. Nah, lanjut Kak. Oh, langsung dia dari A sampai inilah. Oh, inilah Kemarin ini kemarin Jadi gue ngeliatnya. kemarin Bukan dia yang itu, tapi Mama Francis kapung suami, anjay. Aduh. Saya kasihan lihat dia ya. Kalau saya lihat, maaf ini ya. Kalau saya lihat kayaknya dia nih tertekan istri nih. Tertekan istri. Ya botak kan, gugur semua rambutnya kan, pikiran itu. Tertekan istri nih. dia nggak bisa jadi kepala ya, jadi ekor. Nah, sebetulnya iya betul. Sebetulnya bapak ini baik bapak ini sebetulnya. Ekor ya, bukan jadi kepala. Kan di Adam firman Hussein. Tuhan Baik banget orang malah bisa saya jadi lihat nih. kepala, kan ini jadi ekor. Ini baru saya lihat gambarnya jelas ini stupid. Thank you ya, thank you. Saya jadi nggak tega ngata-ngatain dia ya. Bininya itu lulu orang kalau ngeliat foto laki gua, waduh, ya. Laki gua tuh orang, aduh. Nah ini kalau lihat dari auranya dia nih orang baik banget ini. Tapi dia tertekan istri, ya. Tapi karena bininya, maaf lah ya, tetap saya katakan. Iya, jadi kayak orang piara babi, kayak orang kasih makan babi, ya. Inilah dia. Kayak supir kenek. Nah, tuh. Bisa isga. sekarang ada yang namanya Sema ya. Sema sekarang baru masuk situ. Salah itu, munafik juga satu tuh Oh perempuan iya, itu, dia munafik itu. kemarin ada sebut-sebut namanya si Mozart. Alah. Kayak skala aku Dia bilang begini. gitu. Dia bilang begini Bu Heni, kalian jadi room ini tuh lagi menasihatin kalian tuh kalau dinasihatin sama room header itu kalian harus terima kesalahan. Loh, Iya, mereka nasihatin apa? Mereka tuh doxing orang, bukan nasihatin. Kau botol munafik, perempuan munafik kau bilang kau murtadin kan? Kau baca Alkitab, pencemooh tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga, itu kata Alkitab. Jadi kau duduk dalam lingkaran pencemooh, kau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Para pesundal adalah orang yang paling pertama masuk dalam kerajaan sorga. Itu kata Alkitab kau. Pesundal yang bertobat maksudnya di situ ya. Bukan Yang pesundal bertobat ya, mulut kayak tapi kalian ya. itu. Dasar. Bang, izin bang. Nah ini ada Iya. bingung aku bang. Tadi kan saya coba selidiki juga ke komalnya si Reda Marbun ya, benar nggak? Iya betul. Iya, anjing. Iya, Saya nggak anjing. ngerti Iya. bang. Ini ada masalah apa? Permasalahannya itu apa? Saya nggak ngerti jujur. Gitu loh. Oke, saya Baru jelaskan main pelan-pelan. TikTok ya, Pak Isa? Kalau untuk TikTok sering naik ke komal Muslim sih kak. Nggak ke. Tapi Bapak Kristen? Iya Kristen. Tadi kan sudah ucap salam juga. Ya, namanya Yes, aja Isa is God. Isa is God. Yes. Nah, Yes. jadi begini Pak, ini singkat saja. Jadi room Reda Marbun itu room tukang cebok Sindis TV. Jadi jika ada orang Kristen yang membantah narasi contoh Edis katakan Kristen bisa poligami. Lalu ada orang Kristen yang bantah narasi itu, orang Kristen yang bantah itu didoxing keluarga, didoxing habis-habisan sama si Reda ini dan teman-temannya, didoxing keluarganya, anak-anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya, baru dimaki-maki. Nah itu kelakuan orang Reda tuh Pak Isa. Oh jadi gini bang, jadi mereka tuh menyerang lebih ke pribadi gitu ya? Betul, exactly. Betul sekali. Ngeri kan? Baru mereka bilang mulut-mulut mereka tuh dipakai Tuhan, Pak. Gimana tuh? Enggak masuk.
Karena tadi jujur bang, saya tadi kan ini komen, saya cuma hanya bertanya, saya komen tuh di roomnya mereka, saya cuma bertanya, ini ada permasalahan apa? Begitu bangga mempermalukan sesama tubuh Kristus begitu saya komen. Nah, di mute saya dalam komen. Hanya itu Itu karena yang saya upahnya jujur kalau betul-betul itu Kan yang ada upahnya kalau orang komen komplain, Pak. sini. Ada orang komen aku dengar dia bilang, oh ini Bapak ya pernah yang tuh nonton itu nggak? Kristen, kamu yang punya buah-buah Kristen ya begini. Langsung dia marah, terus disuruh itu dibuang aja Dimas. Nah itu nggak tahu siapa itu. Ada yang Diblokir komen, juga. ada orang komen Laptopnya gitu, diblokir juga. pasti diblokir itu. Padahal saya baru follow, jujur nggak? Saya baru sekali follow, baru sekali Ini si tulang daeng nih. Itu loh Pak, Ini si nonton tulang daeng nih. Orangnya baik, nonton saya live udah berjumpa semalaman sama itu. beliau nih. Nih, Bapak si nggak tulang nonton daeng nih. yang Saya udah live ketemu sama Agatha beliau nih. sama Edis. Nah, beliau Iya, tinggal iya, di iya. Amerika. Nih, 2 akunnya diblok di sana coba. Siapa mereka? Taeknya si tulang daeng pun nggak layak mereka ini ya. Taeknya si tulang daeng diblok coba. Begini aja Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Yang baru semalam aja. Jadi kan Edis ini kan PK-PKan sama Agatha gitu kan. Nah gitu, untuk oke. berdiskusi ya, kan pasti Bapak nonton kan. Nah Agatha kan Kalau Edis jujur nggak ngikutin lagi, jujur. ya Banyak, bagus jadi itu, bagus. kesimpulannya Bagus. Agatha kan memojokkan Edis, artinya memang Edis nggak bisa membantah Agatha gitu. Jadi banyak typing bilang Agatha Edis kalah. Nah, si Agatha ini kan diskusi sama Edis, tiba-tiba Agatha ini didoxing masa lalunya, didoxing anak-anak, sampai alamat apartemennya didoxing loh. Oh, iya. Iya, benar. Gak suka. Gila kan? Ngeri kan? Gila kan? Enggak gini loh. Dia Kalau doxing misalnya bilang memang Agatha dulu beda- dicari kadrun katanya. Nanti kamu nggak takut gini wes bla 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 sama si ketua herder. Jadi bongkar-bongkar begitu. Padahal kan Ini gini loh loh. Pak, si Agatha tuh kasihan kulihat. Dulu Ya, tadi sempat mereka putar di roomnya mereka, saya lihat sedikit tadi gitu Kak. Yang mengenai Kak Agatha nangis itu ya. Ya. Nah, Videonya. ya karena gini sih, ini kan namanya dunia teknologi, di mana TikTok. Jadi kalau mengumbar yang namanya profil seseorang tanpa izin itu kan suatu kejahatan juga gitu loh. Nah, mereka tuh seakan-akan mereka tuh merasa benar sehingga menyerang ke pribadi. Ya, Susah betul. kayak gitu. ya itu orang yang marah mereka itu gara-gara pribadinya yang dibongkar masa lalu ya. Enggak, jujur Kak, jujur saya di sini, jujur saya sedih. Iyalah, Jujur saya sedih. prihatin kita prihatin. Iya, hati saya ini mengiris begitu Kak. Padahal kan tugas kita Miris. kan untuk memberitakan Injil. Tapi Ya. tapi kok bisa begini gitu loh. Itu yang membuat saya sedih. Pak Isa yang begini, Pak Isa, Pak Bom itu didoxing anaknya kan lagi kuliah di luar. Didoxing anaknya, ditunjukin foto, dikasih tahu alamat kuliahnya, lalu dikeluarkan hasil begini. Air keras kan murah dibeli, jadi yang punya dendam sama Pak Bom itu air keras aja siramin anaknya. Itu Hai. gimana tuh Pak? Ngeri kan? Itu Baru termasuk mereka bilang mulut Bang. mereka dipakai Tuhan. Aduh. Dengan pakai Tuhan. Mulutnya dipakai Tuhan. Karena gini jujur ya. Tadi kan Bang Herder ini tadi kan menampilkan data-data mengenai pribadi juga kan gitu. Saya penasaran nih, ini apa sih masalahnya gitu loh. Nah, saya pergi ke apa lagi? Mau tahu? Pergi ke Mau tahu biar saya jelasin dari awal. Oke Bang, silakan Bang, nggak apa-apa. Saya penasaran soalnya. Kau noise kau. Siang kali sakit kupingku noise. Lagi ngecas. Udah Oh, belum? Sambil ngecas. Udah belum? Oke, Bang, lanjut Bang. Oke, Bang, lanjut Bang. Udah ada. Jadi gini ya, aku kasih tahu pertama kali ini biang keroknya ini siapa? Botak Tron. Ya, betul.
Jadi ini biang keroknya ini pertama kali ini Botaktron alias si Metatron alias siapa nama aslinya itu Taheng Hamuna? Edwin Huta Tabarat. Barat. Edwin Huta Barat. Dia ini pertama kali bermasalah dengan Pak Pendeta Paul Zhang. Ya. Nah, terus si Edwin ini sengaja untuk menciptakan kekeosan, kekacauan di dunia perapologitan ini. Nah, karena si Paul Zhang ini, karena si Edwin ini tahu kalau si Paul Zhang ini Paul Zhang berkomplot dengan PBB. Si Botaktron ini dia juga bertentangan dengan PBB, Pak Bom Bom. Nah, terus dia mikir keras bagaimana caranya supaya kuhancurkan mereka ini. Lantas dialah sebagai CEO of Herdertarian. Dialah CEO-nya pertama kali, dewan pembentuknya. Di situ pada saat itu masih belum terbentuk, dia ngamatin dulu nih. Awal keributannya itu pertama dari Francisca mengenai si Rudy Yohanes terkait masalah donasi-donasi rumah anak ini, rumah anak yang di apa itu sama gereja, sama yang gerejanya si Francisca itu. Udah, gereja GB Rock itu dibantu sama Bang MP ya, Hamunaya dibantu sama Bang MP. Bahkan Bang MP kasih duit 1 juta dari kantong dia pribadi untuk si Francisca untuk keperluan pengurusan segala macam dan ongkos-ongkosnya. Izin Kurang Bang baik Syahtar, apa? biar nggak kemana-mana. Sebentar. Enggak, saya klarifikasi dulu. MP ini Bang Kenapa? mati pisau ya? Iya betul, mata pisau. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi setelah itu entah bagaimana ceritanya aku ke skip. Tiba-tiba mereka ini ribut. Nah, terus mulailah kekeosan itu dibaca sama si Botaktron ini, dibacalah sama dia. Terus si Botaktron ini entah apa permasalahannya sama PBB, dialah yang men-spill data-data pribadi PBB pertama sekali. Jadi bukan yang lain-lain. Pertama sekali ini si Botaktron, dia yang spill data-data PBB. Setelah itu dia cari nih orang-orang di Indonesia yang bisa menimbulkan kekeosan. Nah, entah apa permasalahannya. Terus si Reda ini kan tadinya dia ini kan marketing tempat kursus bahasa Jerman untuk penempatan langsung berangkat kerja ke Jerman di Indonesia. Tengok tadi Bang. Ya kan? DVD-nya juga ada. Nah, tadinya dia itu promosi itu pertama kali di Komal CP. Komal CP enak, dia gaya bahasanya segala macam, santun. Entah gimana ceritanya. Christian Print. Tahu. Oke, lanjut. Nah, kalau soal duit travel itu saya nggak tahu menau ya Pak Budi. Jadi saya nggak mau nyinggung ke hal itu. Itu di luar ininya, di luar ceritanya. Jadi si Reda ini mulai dia dikenal sama Balawi ini artinya fans klubnya Christian Print. Dan akhirnya banyaklah waktu pertama dia juga sering buka-buka Komal sendiri pada saat itu si Reda ini. Tentang kehidupan di sana, tentang apa segala macamnya, kursusnya itu. Awalnya seperti itu. Terus si Francisca ini tiba-tiba dia terkoneksi sama yang namanya itu si Reda ini. Entah bagaimana lah si Botaktron ini mengolahnya, membius pikirannya ini, orang-orang ini, emak-emak ini, dibius lah supaya terciptalah kekacauan. Jadi pertama kali yang dia bius itu siapa? Tentang Pak Bom Bom. Dari Pak Bom Bom lah pertama kali mereka berangkat. Terus mulailah mereka men-spill namanya itu Herder, komunitas Sama Rudy Yohanes.
sama Rudy Yohanes. Jadi mereka menamakan itu komunitas pemerhati apologet yang mereka ganyang-ganyang katanya yang melenceng dari pengajaran Alkitab dan lain sebagainya. Termasuk yang penggelapan dana. Nah, jadi mulai mereka tuh ngorek-ngorek tuh. Yang ngorek-ngorek, Pak Bom Bom. spender banyak. Belum ke situ. Pertamanya tuh mereka tuh ngorek-ngorek tentang Pak Bom Bom. Mereka berkuar-kuar tanpa bisa menunjukkan satu bukti. Dan itulah kerjaan mereka sampai saat ini. Di saat mereka mentok, ditanyain sama orang-orang mana buktinya, mulailah mereka itu mendoxing kepribadian dari Pak Bom Bom. Termasuk yang belakangan ini, didoxing lah, di-spill foto keluarga Pak Bom Bom. Dan termasuk yang lain-lain, si RK lah, si ini. Jadi mereka kalau udah mentok tidak bisa menunjukkan bukti valid, mereka itu pasti mendoxing pribadi. Gitu cerita singkatnya dari saya, Pak Isa. Ada lagi yang mau Tapi Bapak kulihat tanyakan? ngeri ya, sampai singgung-singgung rumah tangga orang. Itu ranah privat aturannya. Ya, itu ranah privat. Di situ mereka panggil majikan. Jadi siapa yang kontra sedikit dengan ini siapa? Bahkan Edi, pasti anaknya Agatha didoxing. aja. Iya. Itu mereka ungkit loh. Serius. Agatha kan cuma Iya. berdiskusi dengan Edi, ada perbedaan itu langsung. Jadi teman-teman ya, biar aku jelaskan. Sebelum ada grup pemerhati herder ini, aku sudah bergerak terlebih dahulu sama timku. Aku sendiri udah bergerak sama timku. Aku main di belakang layar. Jadi ada beberapa dulu aku sering ngomong gini ke teman-teman yang lain. Teman-teman, kalau ada pengajaran-pengajaran atau yang nyenggol-nyenggol denom, entah siapapun itu kalian ketemu di komal-komal pada saat scrolling, tolong DM ke saya biar nanti saya yang urus.